Bab 55. Alana tidak menjawab perintah Saka. Alana langsung memejamkan mata dan membelakangi Saka, menaikkan selimut menutupi seluruh tubuhnya, dan membenamkan kepalanya ke dalam selimut itu juga. Ia sebel dengan Saka karena tidak percaya dengan dirinya dan selalu mencemburui untuk hal-hal yang gak penting. Saka mendesah lelan. Dia paling gak bisa kalau dikasih punggung doang sama Alana. Apalagi dia lagi pusing. Karena Yara kondisinya tak kunjung membaik. Tadi Yara memintanya untuk bisa menengok Alendra, tapi Saka masih belum ngizinin karena Alendra masih dalam kondisi yang belum memungkinkan. Belum lagi paman Yara yang marah-marah karena Saka dianggap menyembunyikan tentang Yara. Lala sayang, maafin aku ya. Kuakui aku cemburu dengan dokter ganjen itu. Aku takut kamu pergi dariku, kata Saka lembut sambil memegang selimut Alana dan mengelusnya perlahan. Alana hanya diam membisu di dalam selimut mendengar ungkapan Saka. Ia sangat tahu kalau Saka cemburu, tapi maksudnya nanya dululah. Jangan main marah-marah nggak jelas. Toh, Alana tak sadar pernah memberi harapan sama dokter itu kalau ternyata dokter itu anak pemilik rumah sakit yang menyukainya, terus dia harus gimana? Dia nggak bisa membuat orang menyukainya terus membencinya. Saka membuka selimut yang menutupi wajah Alana. Sayang, maafin aku ya. Aku lagi pusing banget nih sayang, rengek Saka kepada Alana yang masih diam. Sekalipun selimutnya sudah dibuka, Alana menatap Saka dan yang mengacak rambutnya karena masih kepikiran masalah Yara dan paman Yara. Makanya jangan suka nuduh. Berasa kayak aku jadi tersangka selingkuh saja. Bi, kamu kan tahu aku sukanya sama siapa. Dicak Alana sebal. Ia benar-benar kesal sama Saka. Emang kamu sukanya sama siapa? Goda Saka dengan senyum semiliknya. Gak tahu, jawab Alana sambil mencabikkan bibirnya. Saka mencuri sebuah kecupan singkat di bibir Alana. Alana melotot karena Saka mencium tanpa meminta izin padanya. Bi, tok tok tok, masuk, perintah Saka dingin. Bos, Leo melangkah masuk dengan ragu karena wajah Saka siaga tiga. Kalau Alana senantiasa menampilkan wajah terbaiknya apabila ada orang yang datang. Ada apa? Tanya Saka datar. Saka merasa kebersamaannya dengan Alana selalu terusik, sehingga ia mengusap wajahnya dengan kasar. Bos, paman Yara ada di rumah sakit ini. Ia menelpon ponsel saya, bos. Katanya ponsel bos tidak aktif. Ah, baru saja masalah satu selesai. Dan muncul masalah lainnya, seru Saka sambil menggerutu. Emang dia ada di mana? Di ruang ranap inap Yara, tanya Alana kepada Leo. Masih di lobi rumah sakit, Nona, jawab Leo dengan datar. Alana, Leo, bukan Nona, decak Alana dengan nada ketus. Ia tidak suka kalau Leo memanggilnya Nona, karena ia tahu ibu mertuanya sudah mengangkat Leo sebagai anak angkat. Jadi tidak sepatutnya Leo memanggilnya Nona. Sudah, biarkan saja. Leo emang selalu begitu sayang. Aku akan menemui paman Yara di lobi rumah sakit dan mengantarnya ke ruangan Yara. Kamu tunggu di sini, kata Saka kepada Alana. Menarik Alana ke dalam pelukannya dan mencium kening Alana dalam-dalam. Saka tidak merasa sungkan untuk melakukan hal itu. Lain halnya dengan Alana. Ia merasa masih ada Leo di situ.
tidak sepatutnya memamerkan kemesraan kepada Leo yang notaben juga masih jomblo. Gimana kalau jiwa jomblo Leo meronta-ronta? Tapi Saka sudah berlalu bersama Leo, meninggalkan Alana yang hanya masih terdiam dan membisu. Paman, sapa Saka dengan nada datar. Sebenarnya, semenjak pengakuan Yara tentang anak Yara yang dibuang oleh pamannya, Saka sudah tidak respek dengan pamannya. Cuman orang tuanya dan Alana belum tahu tentang kebusukan paman Yara yang menjadikan Yara hanya sebagai komoditas. Walaupun semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, tapi bukan berarti membuang anak atau keturunan yang dilahirkan dong. Emang nggak tahu ya? Kalau ada banyak orang yang sulit punya anak, kamu ingin memisahkan Yara dengan seluruh keluarganya ya? Tanya paman dengan nada datar dan dingin. Paman datang dengan bibi Yara. Mereka memang bukan orang tua kandung Yara, tapi mereka lah yang merawat Yara sejak kecil. Mereka menyayangi Yara karena mereka pun tidak memiliki keturunan dan mereka telah menganggap Yara sebagai anak mereka sendiri. Tidak ada niatan sedikit pun bagi Rendra untuk memisahkan Yara dengan keluarganya. Memang Rendra akui itu bagian dari kesalahan Rendra karena tidak bisa menjaga Yara dengan baik sesuai amanat yang diberikan paman. Tetapi waktu itu Rendra sedang sakit dan tidak sadarkan diri dalam beberapa hari. Kekhawatiran Yara akan Rendra membawanya menyusul Rendra dari Penang ke Bandung. Karena memang waktu itu Rendra pingsan di sini. Jelas Saka singkat dan padat masih dengan nada yang dingin. Mereka sama-sama berdiri dengan suara yang tidak bersahabat. Paman Yara menarik napasnya dan membuangnya dengan kasar. Tanda ia memedam emosi yang sangat besar. Kalau sampai ada apa dengan Yara, kamu dan Alana akan menanggung akibatnya, kata paman dengan suara bertahan. Ia benar-benar emosi. Ia menganggap Alana lah dalang dari semua ini. Alana yang mempengaruhi Saka untuk membuat Yara menderita. Bagaimana bisa Alana menjadi sumbernya paman? Apakah paman lupa kalau sebenarnya pamanlah menjadi sumber ketidakkebahagiaan pernikahan kami? Gara-gara paman yang mencoba berkali-kali menggugurkan kandungan Yara dan membuang anaknya sehingga Yara menjadi depresi dan kandungannya lemah. Tanya Saka dengan seringainya dengan dingin. Ia tidak habis pikir. Ada orang yang seperti paman Yara. Ia mengaku mencintai dan menyayangi keponakannya, baik anaknya sendiri. Tapi ialah yang selalu menyakiti dan membuat Yara depresi karena harus mengikuti keinginan pamannya yang selalu dengan dalih kebahagiaan Yara. Kebahagiaan Yara yang mana? Kalau tanya paman Yara bisa dengan kejam memisahkan bayi yang baru lahir dengan ibunya. Alana lah yang merayu kamu untuk menyakiti Yara, bentak paman Yara dengan nada dingin. Alana tidak pernah ingin menguasai saya sekalipun ia melahirkan 2 anak untuk saya, keturunan perdana. Dan untuk paman, Rendra harap paman tidak lagi mencampuri urusan keluarga Rendra, Yara dan Lana. Kalau sampai paman masih berusaha mencampuri urusan kami, Rendra tidak akan segan lagi dengan paman, serga Saka dengan nada dingin. Ia tidak akan mentoleransi siapapun yang akan menghancurkan biduk rumah tangganya dengan kedua istrinya, bahkan dengan paman Yara sekalipun. Karena jauh di lubuk hatinya, ia sudah tidak lagi menaruh hormat kepada paman Yara semenjak rahasia Yara terbongkar. Dulunya ia sangat hormat pada paman Yara, karena sekalipun bibi tidak bisa memberinya keturunan, tapi paman Yara tidak pernah berpaling dan menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Alana tidak pernah ingin menguasai saya sekalipun. Ia telah melahirkan anak untuk saya, keturunan perdana. Dan untuk paman Rendra, harap paman tidak lagi mencampuri urusan keluarga Rendra, Yara dan Alana.
Kalau sampai paman masih berusaha mencampuri urusan kami, Rendra tidak akan segan lagi dengan paman. Sarga Saka dengan nada dingin. Ia tidak akan mentoleransi siapapun yang akan menghancurkan biduk rumah tangganya dengan kedua istrinya. Karena jauh di lubuk hatinya, ia sudah tidak lagi menaruh hormat kepada paman Yara semenjak rahasia Yara terbongkar. Dulunya ia sangat hormat pada paman Yara, karena sekalipun Bibi tidak bisa memberinya keturunan, tapi paman Yara tidak pernah berpaling dan menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Aku akan membawa Yara pulang bersamaku. Ceraikan dia. Biar di akhir hidupnya paling tidak ia bahagia tanpa harus mengemis cinta dari kamu. Aku kecewa. Seandainya saja aku tidak menyerahkan Yara ke kamu, mungkin Yara tidak usah memilih untuk dimadu. Sergap paman Yara dengan nada dingin. Tatapannya yang penuh amarah terserah pada Saka. Amarah Saka seperti tersiram bensin. Ia tidak terima dikatakan seperti itu. Ia menghargai Yara justru karena permintaannya. Ia akhirnya menikahi Alana. Paman keterlaluan. Apakah hak paman memperlakukan kami seperti ini? Paman bukanlah ayah atau ibunya. Paman juga sudah membuat Yara sakit. Berani-beraninya paman berkata seperti itu. Silakan, paman pulang saja. Rendra tidak akan mempertemukan paman dengan Yara. Jangan harap paman bisa menemui Yara, kata Saka sambil berbalik badan meninggalkan paman Yara yang masih berdiri di tempatnya. Paman Yara memandangi Saka dengan tatapan benci. Ia sendiri pasti bisa menemukan Yara dan membawanya pulang. Saka langsung menuju kamar ruang rawat inap bayi Alendra. Ia ingin melihat dan memantau progres Alendra. Saka memandang Alendra dari kaca depan ruangan baby. Entah kenapa seluruh masalahnya seakan terisap manakala memandang tubuh mungil Alendra yang masih berbaring di inkubator. Walau alat-alat bantu kehidupan sudah dilepaskan, tapi bayi Al tampak berjuang mempertahankan hidupnya. Keuletan Alana menurun ke Alendra, sekalipun wajahnya benar-benar Saka banget. Saka memandang wajah anaknya yang menggemaskan dan hangat tampan. Ia bahagia kalau anaknya tidak meninggalkannya. Baby Al, Daddy loves you, bisik Saka di depan kaca sambil menitikkan air mata. Saka kemudian berjalan ke ruangan Alana. Di sana ternyata ada ayah, ibu, dan Genta yang lagi menjagai Alana. Ayah, ibu, sapa Saka sambil mencium tangan mereka. Lalu Genta mencium tangan Saka sambil meluruskan tangannya ingin dipeluk oleh dedinya. Dedi, gendong, mau lihat dedeknya Genta, kata Genta saat ada di pelukan dedinya. Dede Al lagi bobo dan gak boleh diganggu. Besok aja ya, jelas Saka sambil mencumi Genta sambil ngelitik perutnya yang berbau minyak telon. Kok sore-sore dah bobo sih, Ded? Gerutu Genta yang sudah tidak sabar untuk menjenguk adeknya. Dede bayi emang kerjaannya bobo sayang. Besok kalau Genta datang mestinya pagi atau siang, jelas Saka sambil memandang wajah Genta yang sangat mirip dengan Alana. Kalau pagi atau siang, emangnya Dede bayi pas bangun ya, Ded? Tanya Genta dengan wajah yang polos dan menggemaskan. Iya enggak juga, hahaha, tawa Saka membahana. Karena Genta membalasnya dengan wajah cemburut. Persis banget Alana saat merajuk. Sudahlah Sak, kamu itu sukanya godain Genta saja. Nanti kalau Genta ngambek, kamu bakal nyusahin ayah dan ibu. Sini Genta sama kakek Saka. Kakek aja. Dedimu emang sukanya menggoda saja. Sarga ayah langit membela cucunya. Biar Genta digendong sama baby sisternya saja. Entar kalau kakek yang gendong katanya encok kumat.
kata Saka sambil menyerahkan Genta sama baby sisternya. Ajak Genta untuk melihat dede bayi dari jendela kaca. Kamu ajak juga dua bodyguardmu yang ada di luar selasar ruangan VIP ini, perintah Saka kepada baby sister yang dibawa oleh Ibu Irsyana. Baik tuan, kata baby sister itu sambil mengajak Genta keluar ruangan Alana. Setelah sebelumnya Genta kisbay dengan mominya, kakek dan neneknya. Kenapa kamu suruh Genta keluar? Ada yang kamu omongkan? Tanya Ayah Langit dengan nada bingung. Iya, Saka mau cerita. Sebelum nanti kalian mendengar dari sumber yang tidak benar, lebih baik Saka cerita. Jadi begini, Saka menceritakan seluruh rahasia Yara dan menceritakan niatan Paman Yara untuk memaksa Saka menceraikan Yara atau sebaliknya. Aduh Sak, ibu jadi merasa khawatir dan juga merasa bersalah, kata ibu sambil menampilkan raut cemas. Ada apa sih bu? Jangan khawatir Sak, jangan khawatir. Saka pasti akan mengirim lebih banyak pengawal untuk pengawal Alana dan juga Yara. Juga untuk Genta dan Alendra, kata Saka dengan mantap. Kamu itu jangan jumawa Sak. Kamu mesti ingat bahwa Paman Yara itu benisma terkenal di Singapura. Kamu mesti hati-hati. Ayah justru takut dengan keberadaan Alana di sini. Biarlah Alana dan cucu-cucu kakek ikut kakek di Kalimantan. Di sana penjaga super ketat. Kamu di sini sering banget lalai untuk jaga Alana juga anak-anakmu, kata Ayah Langit dengan wajah suram. Ia mengambil keputusan untuk membawa Alana juga cucu-cucunya untuk ikut ke Kalimantan. Biarlah Saka mengurus Yara. Alana hanya diam. Ternyata beban kehidupan Yara sangatlah berat. Ya, kita juga lalai menengok Yara karena lebih mementingi Alana. Kita harus nengok Yara juga, kasihan Yara, kata ibu sambil menarik ayah untuk mengikutinya. Lana juga mau ikut nengokin Yara bu, dari awal kalian gak pernah ngizinin Lana untuk menjenguk Yara, rajuk Alana. Yah, Alana dan anak-anak jangan dibawa ke Kalimantan. Nanti Saka sama siapa ya? Tanya Saka dengan nada malas. Tadi ayah sudah nanya ke dokter, pas dokter kunjungan ke sini. Katanya Alana sudah bisa keluar besok. Dede juga dalam kondisi yang memuaskan. Mungkin dalam waktu seminggu dia bisa keluar juga dari rumah sakit. Kamu bereskan urusan Yara dan pamannya. Jangan sampai berlarut-larut. Kamu mesti tegas juga. Jangan maunya sama Alana. Tapi Yara kamu gantungkan. Jangan juga kamu maunya sama Yara dan Lana kamu sia-siakan. Harus adil, kata ayah dengan suaranya yang tegas dan berwibawa. Ibu hanya mengangguk-ngangguk saja menanti ayah selesai berbicara. Lana, ibu panggilkan suster dulu supaya bisa mengantar kamu ke ruangan Yara, kata ibu sambil memencet tombol help untuk memanggil suster untuk membantu mendorong kursi roda Alana. Tak lama kemudian, seorang suster datang dan ketika Ibu Irsana meminta untuk membawa Alana ke ruangan Yara, suster itu langsung keluar dan mengambil kursi roda yang ditaruh di selasar ruangan VIP. Emang untuk memudahkan pasien-pasien VIP yang hendak keluar dari kamar, dan langsung membantu Alana untuk duduk di kursi roda dan mendorong ke tempat tujuan mereka. Saka masih saja muram karena keinginan ayahnya yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena setelah kejadian Baby Al, Saka merasa tidak bisa lagi berpisah dengan Alana dan anaknya. Ia harus mempunyai strategi untuk merayu ayahnya. Kamar Yara yang letaknya bersebelahan dengan ruangan Alana, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Saka yang memimpin rombongan yang ingin menjenguk Yara setelah masuk ke dalam ruangan rawat inap Yara, yang dilihat Saka dan yang lainnya hanya ranjang kosong, tak berpenghuni.
Jangan-jangan Yara diambil oleh pamannya, kata Alana sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Loh, Sak, katanya Yara nggak bisa dipindahkan. Takutnya kalau kondisinya semakin drop. Gimana kalau Yara tambah drop setelah dipindah? Seru ibu Rusana. Cepet cari Sak, paling juga belum terlalu jauh dari tempat ini. Perintah ayah. Bab 56. Cepat cari Sak, paling juga belum terlalu jauh dari tempat ini. Perintah ayah. Haduh Bi, siapa yang nyulik Yara? Alana yang sok pun tak dapat menyembunyikan isak tangisnya. Ibu langsung memeluk Alana dan menangis bersama Alana. Mereka sebagai kaum Hawa akan berpikir yang negatif saat Yara hilang. Sedangkan ayah langit sibuk memainkan ponselnya. Sepertinya ayah menghubungi seorang berkaitan dengan kejadiannya hilangnya Yara. Suster yang mengantar Alana juga langsung membantu Saka untuk mencarikan informasi siapa-siapa yang tadi masuk ke dalam ruang rawat inap Yara. Saka dengan cepat keluar untuk mencari anak buahnya. Para pengawal yang berjaga di luar untuk ditanyain seputar hilangnya Yara. Apakah karena pamannya atau karena pemeriksaan dokter, dan Saka juga ingin memeriksa rekaman CCTV di area selasar VIP dan ruangan Yara. Tapi hasilnya nihil. Rekaman CCTV sama sekali tidak menunjukkan rekaman saat Yara keluar dari ruangan. Ini pasti adanya konspirasi. Pengawal pun tidak tahu karena ada jeda saat para pengawal mengantar babysitter Genta dan Genta ke ruangan bayi. Kemungkinan saat itulah Yara dibawa pergi oleh orang yang tidak diketahui, dan bisa saja paman Yara yang melakukannya. Sedangkan suster yang berjaga juga mengaku tidak ada panggilan keluar menuju ke ruangan rawat inap Yara. Saka balik ke ruangan Alana. Karena semua berkumpul di ruangan Alana, Saka langsung menghubungi Leo yang tadinya sudah balik ke Jakarta untuk mengurus kantor. Ayah dan ibu segera pulang ke hotel saja. Saka setuju Alana segera pulang dengan ayah dan ibu. Ini untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Alendra juga biar dibawa ke hotel ayah saja. Biar Saka yang akan mengurus inkubator, suster dan dokter private untuk baby Al di Ventos, hotel ayah. Rumah sakit ini sekarang sudah tidak aman. Saka ingin menjamin keselamatan Alana, Genta juga Alendra. Cepat ya, Bu. Genta, babysitter dan pengawal sudah bersiap di luar, kata Saka terburu-buru. Alana akan dikeluarkan dari rumah sakit itu bersama Alendra. Saka sudah mengurus kepindahan Alana dan Alendra ke hotel. Karena kondisi Alendra masih 80%, maka Saka menyewa dokter, suster, inkubator, dan alat-alat lainnya secara pribadi, dan menjadikan kamar di Ventos Hotel milik ayahnya sebagai ruangan steril dan ruangan merawat bayi Alendra. Saka tidak peduli berapa uang yang dikeluarkan. Ia hanya ingin melindungi mereka. Karena ternyata paman Yara sudah bertindak cepat. Takutnya paman Yara mengikuti sertakan Alana dan bayinya dalam acara balas dendamnya dengan Saka. Bi, cari Yara. Kamu jangan terpancing emosi dengan tingkah paman Yara. Kamu selidiki dulu apa benar pamannya yang mengambil Yara. Saran Alana. Aku sudah coba menelpon paman Yara, tapi dia mengalihkan teleponnya ke Mailbox. Ini membuatku semakin yakin, sayang, kalau emang pamanlah pelakunya, sahut Saka dengan suara tertekan. Ia takut paman Yara mengambil tindakan sembrono dengan menculik Alana atau anak-anaknya. Maka Saka memilih untuk percaya dengan ayahnya. Ia tahu ayahnya bisa menjaga Alana lebih baik lagi. Sementara ia yang akan mencari Yara dan menghabisi pamannya.
Saka sudah tidak bisa bertoleransi dengan tindakan Paman Yara yang sudah sangat membuatnya kalang kabut. Benar kata ayahnya, ia terlalu meremehkan Paman Yara. Kekejaman orang tua itu melebihi batas. Bahkan ia bisa membuang keturunan Yara yang secara tidak langsung ada hubungan dengan darahnya. Dan membuat Yara sempat depresi di awal-awal kehilangan bayinya. Sekarang ia membawa Yara secara paksa, maka ada kemungkinan kalau dia akan menyakiti Alana atau anaknya. Tok tok. Ada 3 orang laki-laki yang masih muda termasuk Dr. Indra bersama 1 orang dokter wanita paruh baya yang memasuki ruang ranah VIP Alana. Maaf kalau mengganggu, saya Dr. Henry, humas rumah sakit ini. Ini Dr. Indra sebagai perwakilan pemilik rumah sakit ini. Itu Dr. Andre adalah dokter kepala di rumah sakit dan Ibu Andita sebagai wakil humas di rumah sakit ini. Saya atas rumah sakit ini memohon maaf sebesar-besarnya atas permasalahan Tuan Narendra yang timbul di rumah sakit kami. Padahal tidak pernah ada kasus penculikan terjadi di rumah sakit ini, apalagi di daerah ruangan VIP yang terjaga ketat. Kami akan kerjasama dengan pihak kepolisian Kota Bandung untuk mengusut tuntas siapa pelaku dan siapa yang bekerja sama di balik hilangnya Nyonya Narendra Sakabumi Perdana. Sekali lagi, kami pihak rumah sakit mohon maaf yang sebesar-besarnya, kata Dr. Henry. Sambil membukukan badan tanda ia juga bersimpati atas hilangnya Yara. Saya mengerti, saya juga tidak akan menuntut rumah sakit ini. Saya minta kerjasamanya untuk rekaman CCTV-nya, pelaporan kepolisian dan juga bukti-bukti yang terkait dengan hilangnya istri saya. Oh ya, karena saya harus menyelamatkan istri kedua dan anak saya yang baru lahir, saya minta fasilitas dokter pribadi, suster pribadi 24 jam. Dan fasilitas pendukung kesehatan untuk kebutuhan anak saya. Mulai malam ini saya akan memindahkannya ke ruangan pribadi dan bukan di rumah sakit ini. Saya akan bayar berapapun biaya yang harus saya keluarkan karena keselamatan mereka adalah prioritas saya, kata Saka sambil memandang Dr. Henry sebagai lawan bicaranya. Saka sengaja tidak memperdulikan kehadiran Dr. Indra di sana. Baiklah Tuan, semua fasilitas yang Tuan Narendra minta akan kami siapkan segera untuk pemindahan pasien Alana dan bayi beserta alat-alat yang dibutuhkan untuk bayi yang masih dalam pemantauan, sahut Dr. Henry cepat. Ia menarik napas lega karena Saka mengatakan tidak akan menuntut pihak rumah sakit. Mereka tahu resikonya sangat besar kalau konglomerat sekelas Saka menuntut rumah sakit mereka. Bisa dipastikan kalau rumah sakit akan kehilangan pamornya. Alana hanya terdiam. Ia lagi memikirkan Yara bisa hilang di tengah penjagaan ketat rumah sakit dan rekaman CCTV pun bisa tidak mencatat aktivitas mencurigakan dari ruangan rawat inap Yara. Kebiasaan Alana saat berpikir, ia akan mencubit bibir bawahnya dan matanya menerawang jauh. Ia bahkan tidak bisa mendengarkan percakapan antara Saka dan Dr. Randy. Tapi aktivitas Alana dinikmati oleh Dr. Indra yang sama sekali tidak peduli dengan percakapan Saka dan teman kerjanya itu. Alana hanya heran, kok bisa rumah sakit yang sebesar ini dan pastinya dengan penjagaan yang ketat, kok bisa-bisanya Yara bisa hilang? Pasti ada sesuatu yang hilang di sini. Saka yang tadinya fokus hanya kepada Dr. Henry mulai memandangi istrinya yang tampak melamun. Saka heran apa yang di dalam pikiran Alana. Pandangan Saka sekarang jatuh kepada Dr. Indra yang masih asik memandangi tingkah Alana yang emang tampak seperti anak kuliah yang sedang mengerjakan ujian, lucu dan menggemaskan. Saka menghembuskan napasnya dengan kasar. Lagi-lagi, Dokter Ganjen membuat tekanan darahnya naik. Saka cemburu, tapi ia tidak bisa mengungkapkan cemburuannya pada Alana. Ia memandang Alana yang sama sekali
yang sama sekali tidak memandang Dokter Indra. Ia yakin Alana memang tidak menyukai Dokter Indra, walau cinta Dokter Indra hanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau Saka menunjukkan kemarahannya Dokter Indra, nanti Alana juga bakal marah dan nggak mau ngomong sama dirinya. Saka harus punya strategi untuk tampil selangkah lebih maju. Sayang, kamu lagi mikirin apa? Tanya Saka berjalan mendekati Alana dan mencium punca kepala Alana. Alana terkejut dengan kelakuan Saka. Sedangkan Dokter Indra yang memandang kemesraan yang ditunjukkan Saka sambil membuang wajahnya. Ia tidak ingin melihat sejoli yang lagi romantisnya. Dokter Indra merasakan panas yang membara di hati memandang Saka yang dengan enaknya memeluk tubuh Alana dan menciuminya. Saka senang karena bisa menunjukkan kalau dia satu langkah lebih depan dari dokter. Selain itu, dia pemilik Alana. Sedangkan dokter lainnya memandang keromantisan itu sambil tersenyum. Alana berusaha menjauhkan tubuhnya dari suaminya yang tampak seperti perangko yang menempel ketat dengan tubuhnya. Alana jengah dengan kelakuan Saka. Ia tidak mau kalau Saka menunjukkan keromantisan di depan orang banyak, apalagi dalam situasi seperti ini. Oke, saya harap pihak rumah sakit ini bisa membantu saya untuk mengungkapkan orang yang bersangkokol untuk menculik istri saya, kata Saka dengan tangan yang masih melingkar di pinggang Alana. Saka ingin segera menyudahi pertemuan itu dan mengusir perwakilan rumah sakit itu dengan halus. Ia tidak mau Dokter Indra berlama-lama memandangi istrinya. Tapi Saka tersenyum dalam hati karena ia tahu kalau tindakannya tadi membuat Indra panas hati. Baiklah, kami pamit dulu, Tuan Narendra. Kami akan segera menyiapkan keperluan pasien Alana dan bayinya, sahut Dr. Randy, sambil mengajak rekannya untuk keluar dari ruangan Alana. Setelah semua dokter itu keluar, Saka langsung duduk di hadapan ayah, ibu, dan Alana. Dari tadi, ayah dan ibunya termangu bagaimana mengatasi masalah yang kini sedang mereka hadapi. Ayah Langit pun sibuk dengan ponsel pintarnya, mengurus urusan di Kalimantan yang harus sementara ini ia harus tinggalkan, karena ia harus mensupport anak dan menantunya. Ia juga diam-diam ia menyuruh anak buah kepercayaannya untuk menyelidiki Paman Yara. Apakah Paman Yara yang menjadi dalang dari hilangnya Yara? Sedangkan Saka sedang mengatur strategi bersama Leo melalui ponselnya juga. Ia sengaja tidak memblow up tentang hilangnya Yara. Ia tahu hal-hal seperti ini bisa jadi komoditas lawan bisnisnya untuk menjatuhkan saham perusahaannya. Belum lagi tikus-tikus perusahaan yang kini sedang diurus oleh Leo. Ya, kita harus bersiap-siap sekarang. Saka nggak mau bermalam di sini. Kita harus mencari tempat yang lebih aman, kata Saka sambil memanggil anak buahnya untuk membawa barang-barang yang dibawa Alana dan Yara. Bi, aku serasa Yara bukan hilang diambil pamannya deh. Kan pamannya juga baru datang tadi pagi. Masa dia sudah bisa merancangkan penculikan yang serapi ini? Bahkan ia sudah mempertimbangkan untuk meretas atau ngehack CCTV rumah sakit sehingga ia bisa menculik tanpa halangan yang berarti, kata Alana setelah ia tadi berpikir cukup lama. Maksudmu apa, Lana? Tanya Ayah Langit dengan nada heran. Gak taulah, cuman mikir doang ayah. Rasanya kok gak mungkin Paman Yara tanpa persiapan bisa nyulik Yara serapi ini. Tapi ya ini pemikiran Lana saja. Jangan terlalu ditanggapi, sahut Lana meragu. Kamu gak usah jadi detektif. Cukup jadi Alana istri Saka dan Alana mominya Genta dan Alendra, oke? Kata Saka sambil menjentikan jari ke kening Alana. Aduh, sakit Bi, seru Alana sambil memegang keningnya. Hahaha, maaf, ini ku obatin, kata Saka sambil mengecup dahi Alana. Saka, jangan godain Alana melulu.
Cepetan urus semua administrasinya, kata baby sister Genta. Genta sudah mulai bosan, mungkin dia mulai mengantuk. Maklum, tadi kan nggak tidur siang, kata ibu memberi info setelah menerima pesan dari ponsel Genta. Emang Genta di mana, Bu? Tanya Alana dengan tatapan merindu. Dengan Genta dan Alendra. Sayangnya Alendra belum bisa digendong-gendong, sekalipun perkembangan Alendra cukup melesat. Tadinya ia ingin nengok Al, terus lihat bayi yang berjajar. Kemudian ia minta main di taman. Sekarang bosan, jadi pulang. Jelas Ibu Irsana. Kita langsung pindah ke hotel saja. Semua administrasi biar diurus Leo. Ini Leo sudah mengabari kalau baby Al sudah dibawa turun berserta inkubatornya oleh suster dan dokter khusus baby Al memakai mobil rumah sakit. Jelas Saka membacakan pesan yang diberikan Leo kepadanya. Apakah Leo sudah kamu kabari untuk mencari Yara? Tanya Ayah Langit. Sudah, Alana biar pakai kursi roda. Tadi sudah diambilkan pengawal. Biar Saka nanti yang akan mendorongnya. Kata Saka langsung menggendong Alana tanpa pemberitahuan. Sehingga Alana menjerit kecil dan memukul dada Saka karena kaget.